Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sahabat fillah, dimanapun antum berada, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan baik. Sahabat fillah, tidak bisa disangkal dalam pergaulan dengan sesama manusia kita sering bertemu dengan orang-orang yang levelnya lebih rendah daripada diri kita, baik secara keilmuan, pengalaman, harta, bahkan juga secara pemahaman agama. Akhirnya kita tergoda untuk merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain, dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ahabbati fillah, sayangnya dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Sekalipun nyata-nyata kita memang tampak lebih superior dibanding sesama. Misalnya jelas-jelas sedekah dan wakaf kita jauh lebih besar di antara yang lain. Prestasi keilmuan kita jauh lebih tinggi dari yang lain. Jam terbang profesional kita jauh lebih banyak. Secara fisik kita jauh lebih kuat atau rupawan. Tetap saja Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kita untuk rendah hati dan tidak merasa diri lebih baik dari siapapun. Ada beberapa alasan mengenai hal ini, yaitu diantaranya yang pertama, pernyataan aku lebih baik dari dia menyerupai pengakuan iblis yang membuatnya terhina karena kesombongannya. Bukankah dahulunya iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang ahli dalam beribadah? Akan tetapi disebabkan keengganannya mengakui Adam sebagai makhluk yang lebih sempurna darinya, iblis pun melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia. Kemudian, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. Jelas bahwa merasa lebih baik dari yang lain merupakan salah satu sifat iblis yang tak pantas untuk kita tiru. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Bisa saja kita merasa diri lebih baik menurut perhitungan kita sendiri. Akan tetapi ketahuilah, bisa jadi di hadapan Allah perhitungan tersebut tidak berlaku. Di dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengetahui isi hati dan nilai perbuatan selain Allah, maka berhati-hatilah terjebak perasaan lebih baik, lebih soleh, lebih takwa, lebih dermawan karena kita tak benar-benar tahu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, merasa lebih baik adalah benih ujub, yaitu akar dari segala kesombongan. Perasaan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan yang lain, ini merupakan benih sifat ujub alias bangga diri yang merupakan akar dari sebuah kesombongan. Allah telah menegur hamba-hambanya yang menyatakan diri suci diakibatkan amal ibadah yang mereka lakukan, bahwa sesungguhnya perasaan tersebut tidak diperkenankan. Di dalam hadis juga disebutkan, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang lebih baik di antara kalian. Kemudian yang keempat, merasa diri lebih baik berpotensi melalaikan kita dari dosa-dosa dan aib diri sendiri. Ketika kita merasa lebih baik, artinya kita membandingkan diri dengan orang lain dan kemudian merasa aman karena menganggap amalan kita lah yang lebih banyak atau dosa kita lah yang paling sedikit. Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya,
tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Kemudian yang kelima, sifat merasa diri lebih baik dan jauh dari tawadhu akan membawa akibat buruk kelak pada hari kiamat. Qatadah berkata, barang siapa yang diberikan kelebihan harta atau kecantikan atau ilmu atau pakaian, kemudian ia tidak bersikap tawadhu, maka semua itu akan berakibat buruk baginya pada hari kiamat. Sahabat yang dimuliakan Allah, sangat mungkin Allah lebih mencintai orang yang amalannya tidak banyak, namun ia merasa dirinya hina, dibandingkan seseorang dengan amalan melimpah, namun ia merasa dirinya yang suci, jauh dari kata lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan kita tak menyepelekan perasaan diri sendiri lebih baik dari hamba Allah yang lain. Karena begitu banyak keburukan di balik perasaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi penonton dimanapun antum berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.